Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut beberapa pemahaman ilmu kalam. Dalam hal ini kita akan fokus pada dua pemikiran, yaitu dari Musyabbihah dan Karomiyah, yang selanjutnya dari Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, yang mana kita akan fokus pada dua perspektif tersebut. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih jauh berkenaan tentang kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kita harus tahu apa sih yang menyebabkan adanya perbedaan pemahaman tentang kedudukan Allah ini. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian umat Islam tentunya percaya bahwa Allah adalah pencipta dari segala makhluk yang ada di bumi dengan tanpa membutuhkan bantuan makhluk lain. Ini perspektif umum kita, bahwa kita sebagai umat muslim percaya bahwa Allah adalah pencipta dari seluruh alam dan makhluknya. Akan tapi dalam penciptaan tersebut Allah tidak membutuhkan sama sekali bantuan dari makhluk lainnya. Alam beserta keserasian, keindahan, dan keseimbangannya merupakan bukti adanya penciptaan Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dengan adanya Allah ini dari mana? Karena adanya alam ini. Perspektifnya seperti itu. Jadi ketika kalian ditanya seorang, apakah Allah itu ada? Lah buktinya alam ini ada. Kalau alam ini tidak ada, kalau alam ini ada, berarti ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan berarti yang menciptakan itu adalah sang pencipta. Lah bagi kita Islam, sang pencipta itu adalah Allah. Nah, ini kita pendekatan Allah melalui kosmologi. Pendekatan adanya Allah melalui kosmologi menurut perspektif ini. Jadi alam beserta isinya ini menunjukkan adanya pencipta atau adanya yang menciptakan. Selanjutnya, semua makhluk yang diciptakan Allah tentu berasal dari tidak ada menuju keadaan. Yang awalnya tidak ada menjadi ada, itu cirinya adalah makhluk yang bersifat hudud. Selain itu, makhluk juga mengalami perubahan. Segala perubahan pasti baru dan membutuhkan yang merubah. Jadi kita sebagai makhluk tentunya awalnya dari bayi menjadi dewasa sekarang, kemudian nanti tua. Nah, itu kan berubah. Nah, ciri dari perubahan itulah yang menunjukkan bahwa kita ini makhluk. Adanya matahari dan lain sebagainya, yang mana matahari itu katanya semakin redup cahayanya karena ada reaksi fusinya itu semakin melemah. Itu menunjukkan adanya perubahan. Lah perubahan itu menunjukkan makhluk. Nah, adanya perubahan itu tentunya juga perlu adanya yang merubah. Lah yang merubah itu adalah Allah. Allah bukan makhluk dan bukan bagian dari alam, sehingga Allah tidak berubah. Jadi Allah sebagai zat yang merubah makhluk, maka tidak akan mengalami perubahan, karena Allah sendiri bukan makhluk. Allah itu adalah pencipta dari makhluk. Lah keyakinan di atas yang menjadi dasar Asy'ariyah dan Maturidiyah bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Jadi kedudukan Allah menurut Asy'ariyah dan Maturidiyah ada tanpa adanya tempat dan arah, karena Allah tidak terkena hukum dari apa yang diciptakan. Maka perspektif awalnya adalah yang harus kita percaya adalah Allah itu tidak terikat pada hukum waktu. Allah itu tidak terikat pada hukum tempat, karena Allah yang menciptakan segalanya. Ibaratkan seperti ini, ketika kita membuat akuarium yang di dalamnya itu ikan, maka tidak mungkin kita berada dalam akuarium tersebut. Kalau analogi sederhananya seperti itu. Jadi akuarium diibaratkan alam dan seisinya beserta waktunya. Tidak mungkin seorang yang menciptakan akuarium itu masuk dalam akuarium tersebut. Kemudian bagaimana Pak jika akuarium itu besar? Maka tidak mungkin seorang atau alam ini menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tidak mungkin akuarium itu diciptakan atau dibuat menandingi adanya yang menciptakan. Seperti
Itu loh analogi sederhana saja. Nanti kita lebih lanjut kita akan perjelas di kelas. Akan tetapi dalam hal ini ada saja pemikiran ilmu kalam yang berpendapat bahwa Allah itu bertempat. Dalam hal ini ada musyabbiha dan hawasyiyah atau hawasyiyah dan karomiyah yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat melalui pemahaman Al-Quran secara tekstual. Lebih lanjut kita harus mengetahui bahwa ada musyabbiha dan karomiyah. Musyabbiha tokoh-tokohnya adalah Abu Abdullah bin Hamid bin Ali al-Baghdadi, Qadi Abu Ja'al al-Muhammad bin Husain. Kemudian tokoh karomiyah Muhammad bin Karom. Dari sini dinisbatkannya karomiyah itu dari apa tokohnya, yaitu Muhammad bin Karom, seperti itu. Bagaimana pemikirannya? Dalam hal ini Muhammad bin Karom berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetap di arsy secara zatnya. Jadi menurut beliau bahwa Allah ini menetap secara zat di arsy. Kemudian Muhammad bin Karom juga memberikan istilah jauhar atau benda bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Muhammad bin Karom juga berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami perpindahan atau nuzul, turun dan transformasi. Jadi ini sangat unik sekali, bukan unik ya. Dalam hal ini ya menyalahi logika yang ada lah. Membedakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan Allah pada arsy. Kira-kira apa yang melatar belakangi pemikiran seperti ini? Kita lanjutkan slide selanjutnya. Bagian dari mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi arsy. Bahkan golongan terakhir dari mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sejajar dengan arsy. Pemahaman mutasyabihah dan karomiyah berkenaan tentang bertempatnya Allah karena pemahaman mereka secara tekstual, pemahaman dan penafsiran mereka secara tekstual terhadap ayat-ayat istiwa atau ayat-ayat yang berkenaan tentang kedudukan Allah. Ini maka sangat riskan ketika kita menafsirkan ayat Al-Quran, terutama berkenaan tentang kedudukan Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang bagaimana perbuatan Allah itu secara tekstual. Karena sulit. Hal ini karena apa? Ayat-ayat Al-Quran itu menurut saya adalah bagaimana cara Allah untuk menggambarkan dirinya sesuai dengan pemahaman manusia. Maka disesuaikan dengan pemahaman manusia itu seperti ini. Tapi dari situ kita harus yakin bahwa kita harus tahu bahwa ketika memahami ayat-ayat berkenaan tentang istiwa atau tentang perbuatan Allah, jangan ditafsirkan secara tekstual karena akan menyalahi pikiran, menyalahi akar dan pikiran, menyalahi kodratnya seperti itu. Itu hanya cara Allah untuk menggampangkan manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah penafsiran secara tekstual itu menyebabkan pemikiran yang memang bukan melenceng jauh, ya pemikiran yang tidak sesuai dengan kesepakatan ulama secara umum, seperti itu. Apa saja ayat-ayat tersebut? Salah satunya adalah Quran surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa, yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy. Jadi ini yang maha pengasih dikembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allahul khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tadhakkarun. Quran surat As-Sajdah ayat 4. Jadi Allah menciptakan bumi dan langit dan apa yang ada di antaranya keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di arsy. Lah disinilah bersemayam di sini jangan ditafsirkan secara tekstual. Ketika ditafsirkan secara tekstual, maka perspektifnya atau pandangannya akan menyalahi kaidah umumnya. Ini hanya cara Allah untuk menggampangkan manusia sebagai makhluknya untuk memahami berkenaan tentang dirinya. Akan tapi tidak bisa ditafsirkan secara tekstual.
bahwasanya dalam hal ini pemahaman ayat Al-Quran yang dilakukan secara tekstual, utamanya berkenaan tentang wujud Allah, sangat membahayakan dan akan bertentangan dengan nas dan hadis lainnya. Jadi berdasarkan kesimpulan dari pemikiran tadi, bahwa jangan ditafsirkan Al-Quran secara tekstual, terutama berkenaan tentang wujud Allah, perbuatan Allah dan sebagainya. Karena secara tekstual dapat banyak ayat yang seakan-akan Allah di arsy dan lainnya, seakan-akan Allah mengatakan lain, bahkan juga ayat-ayat secara tekstual seakan-akan Allah berada di mana-mana. Jadi pemahaman secara tekstual ini membahayakan. Karena apa? Dalam Al-Quran banyak sekali mengatakan bahwa Allah itu berada di arsy, Allah itu berada di langit, Allah itu berada di mana-mana. Itu pemahaman secara tekstual. Akan tapi kita harus memahami secara lebih luas lagi, karena kadang ada yang mengatakan bahwa ketika kita memahami tentang Allah, maka jangan lihat zatnya secara mutlak, secara terlek. Jangan kita membayangkan zatnya secara terlek, tapi bayangkanlah tentang penciptaannya, tentang apa yang dia ciptakan, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perspektif Asy'ariyah dan Maturidiyah berkenaan tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan lebih jauh melihat perspektif Asy'ariyah dan Maturidiyah berkenaan tentang kedudukan Allah. Baik, itu saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih telah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.